عمالة التدريس هي برنامج الذي يهم به لكل الطلاب فصل النهائي بمشاركته. الآن رتبوا جلوسكم وضعوا ما أمامكم في الأدراج وإن لم تجدوها. The story is about a man who broke into house, not to steal money or valuable things. Terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari dapur. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, ismahu li an uqaddima nafsi. Ismi Fairuz Aslam Hamid, ji'tu min Gayluwas wa ana talibun bi ma'had insan Qur'ani wal an jalastu fi fasli thalith min al mustawa al 'ali. Perasaan saya ketika pertama kali mengikuti amaliyah tadris ini, yang pertama kali saya rasakan, jujur saya agak sedikit grogi karena kita mengajar dengan bahasa orang, yaitu bahasa Arab. Jadi kita otomatis belum terlalu terbiasa ketika mengajarkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu dengan bahasa orang lain. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan saya gugup. Tapi setelah saya masuk kelas dan mulai mengajar, lama-lama saya sudah terbiasa. Dan akhirnya saya tidak menjadi grogi lagi setelah saya tampil. Yang pertama yang pastinya saya siapkan yaitu kemampuan bahasa saya tingkatkan lagi. Dan kemudian saya akan mempersiapkan lagi. Seperti kemarin ada kekurangan, contohnya saya hampir lupa menghapus papan tulis sebelum saya menanyakan soal kepada adik-adik. Mungkin jika ada pengulangan, saya ingin mempersiapkan lebih matang lagi sehingga tidak ada sedikit pun kesalahan ketika tampil amaliyah tadris. Menurut perkiraan lebih kurang mungkin ada sekitaran 70% santri yang paham ketika saya mengajar dengan bahasa Arab ini. Yang pastinya saya mengetahui dari yang pertama ada namanya tatbik, yang mana di tatbik ini merupakan langkah atau di situ kita sebagai guru menanyakan soal kepada adik-adik untuk mengulang pelajaran apa yang telah kita ajarkan sebelumnya. Jadi disinilah kita menguji kemampuan mereka. Dan alhamdulillah ketika saya menanyakan soal kepada adik-adik, alhamdulillah mereka mampu menjawab soal ini dengan baik meskipun ada sedikit mungkin agak terbalik-balik bahasanya, seperti itu. Yang pertama tadi, seperti yang saya katakan, saya lupa menghapus papan tulis sebelum menanyakan soal kepada adik-adik. Dan tetapi musyrif saya Ustaz Zainuddin menyanggah hal itu karena saya sudah menghapus papan tulis terlebih dahulu sebelum saya menanyakan soal. Seandainya saya sudah menanyakan soal dan belum menghapus papan tulis, maka saya akan remedial dan saya akan mengulang penampilan amaliyah tadi saya. Ada beberapa hambatan yang mana salah satunya kemarin kami baru saja menyelesaikan sebuah agenda acara yaitu eksotik, yang mana kami sebagai santri akhir harus mempersiapkan acara eksotik ini sematang-matangnya karena ini merupakan acara tahunan yang pasti ada tiap tahunnya. Ketika amaliyah tadris kemarin, saya memilih pelajaran nahwu untuk diajarkan kepada adik-adik. Karena kalau menurut saya ilmu nahwu ini sangat penting, yang mana dengan kita belajar ilmu nahwu, insya Allah kita bisa membaca kitab-kitab yang tidak ada baris. Jadi kita insya Allah bisa tahu baris pada kalimat tersebut, apa baris akhirnya, dan lain-lain.
Pesan saya untuk adik-adik ke depannya yang insya Allah akan mengikuti kegiatan amaliyah tadris ini juga. Yang pertama, kalian harus mempersiapkan amaliyah tadris ini sebaik-baik mungkin, sematang-matangnya. Yang pertama yang harus siapkan yaitu yang pertama kemampuan berbicara bahasa kalian. Karena amaliyah tadris ini kalian bukan mengajar dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa daerah, tapi menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris sesuai yang kalian pilih nantinya. Kemudian untuk adik-adik, jangan lupa juga dalam amaliyah tadris itu ada yang namanya wasailul idah, atau kita bisa katakan alat pembantu ketika kita mengajar. Yang mana wasailul idah ini bertujuan untuk memahamkan adik-adik. Mungkin adik-adik kita seperti kelas 2, kelas 3, mungkin kemampuan berbahasa mereka masih sangat kurang. Jadi tujuan wasailul idah ini untuk memahamkan mereka. Contohnya, misalnya kita kasih mufradat al-ma'u yang artinya air. Mungkin ada sebagian mereka belum terlalu paham apa itu al-ma'u. Jadi mungkin kita bisa membawa air mungkin, atau menunjukkan sebuah gambar yang dimana gambar itu ada di dalamnya air. Gambar itu merupakan lukisan air. Jadi dengan adanya wasailul idah ini, jadi adik-adik akan lebih paham lagi dengan apa yang kita jelaskan. Kemudian adik-adik untuk kedepannya juga yang harus kalian siapkan yaitu mental. Karena mental ini sangat dibutuhkan sekali. Mungkin ada sebagian orang ketika mengajar sebelum amaliyah dia lancar mungkin, tidak ada kesalahan sedikit pun. Akan tetapi ketika mulai praktek di depan umum, karena dia grogi, jadi apa yang udah lancar kemarin jadi bisa hilang tiba-tiba karena grogi tadi. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya Fairuz Aslam Hamid asal dari Gayo Luas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Fikran Hanif, jitu min Banda Aceh, وبالتحديد في قرية Pungejuru. الآن جلست في فصل الثالث من المستوى العالي بمعهد إنسان قرآني. عملية التدريس هي برنامج الذي يهم به لكل الطلاب فصل النهائي بمشاركته، حيث أن هذا البرنامج بين طلاب فصل النهائي وطلاب فصل الابتدائي. لابد لنا أن نعلم الطلاب بهذا المعهد المادة المعينة باللغة العربية والإنجليزية. مثلا باللغة العربية النحو والمطالعة والمحفوظات، أو باللغة الإنجليزية مثل reading وgrammar. وهذا البرنامج سيسهلنا في ترقية وممارسة اللغة، وهذا البرنامج يؤدي إلى تشجيع المدرس في المستقبل بعد الخروج من هذا المعهد حين يقوم بالتدريس خارج المعهد. Amaliyah tadris ini penting karena dengan amaliyah tadris kita dapat meningkatkan bahasa kita dan kita dapat mengajarkan ilmu-ilmu yang telah kita pahami di dalam kelas. Dan dengan amaliyah tadris ini juga kita bisa meningkatkan mental kita atau menguatkan mental kita agar kita lebih berani tampil di depan orang, atau ketika kita ada presentasi nanti ketika keluar dari pesantren ini. Ketika saya mengajar, mungkin karena saya sebagai amaliyah perdana atau guru yang perdana tampil di amaliyah, respon para murid ketika itu mungkin masih shock. Nah, mereka masih terkejut dan belum terlalu paham dengan step-step atau metode-metode dari amaliyah tadris ini. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya sedang mengajar, mereka lama-lama terbiasa dan paham dengan metode dari amaliyah ini. Kalau dari segi persiapan, insya Allah saya telah mempersiapkannya dengan sangat baik dan matang. Kan tetapi ada sedikit hambatan ketika akan tampil, yaitu ada beberapa
alat yang ketinggalan. Pelajaran yang bisa diambil dari amaliyah tadris yaitu menguji kualitas ilmu yang sudah didapatkan. Pesan saya untuk adik-adik kedepannya ketika amaliyah tadris yaitu adalah sebaiknya kalian mempersiapkan amaliyah tadris ini lebih cepat lagi atau lebih ready lagi. Jadi ketika akan tampil tidak ada yang kurang, seperti misalnya ada langkah-langkah yang terlewati atau bahasa-bahasa yang salah atau kaidah-kaidah. Dan juga ketika akan tampil nanti sebaiknya yaitu menggunakan gambar-gambar atau menggunakan properti yang lain yang dapat membantu kita dalam melaksanakan amaliyah tadris ini. Tetaplah semangat dan siapkanlah amaliyah ini dengan maksimal dan baik. Saya Fikran Hanif, berasal dari Banda Aceh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay everyone, my name is Raihan Nurtan. I come from South Aceh and now I am student in Insan Qurani Boarding School. Ketika amaliyah tadris, saya mengajarkan pelajaran reading kepada anak-anak dengan judul Hungry Burglar Caught Red-Handed. Dengan sebuah judul cerita ini menceritakan bahwa seorang pencuri lapar yang masuk ke rumah orang untuk mengambil makanan yang ada di dapur. Dia hanya masuk ke rumah orang untuk mengambil makanan-makanan yang ada, namun tidak mengambil harta yang lain sedikit pun. Sehingga suatu malam, Tony Green terbangun dari tidurnya karena mendengar suara berisik dari dapur. Kemudian dia berjalan diam-diam ke dapur dan dia melihat seorang yang berukuran besar, berusia sekitaran 40 tahun. Kemudian dia menelpon polisi dan mengatakan bahwa polisi akan segera datang ke rumahnya. Saya mengajarkan kepada mereka dengan metode menggunakan gambar ataupun pergerakan-pergerakan gaya tubuh. Sehingga walaupun saya tidak menggunakan bahasa Indonesia sedikit pun, alhamdulillah saya melihat orang ini mulai mengerti terhadap cerita yang saya berikan kepada mereka. Praktek bahasa sehari-hari ini merupakan kunci utama untuk kita lebih lancar dalam praktek amaliyah tadris ini. Karena dengan berbicara sehari-hari menggunakan bahasa Arab ataupun Inggris, sehingga kita lebih mudah dalam melafalkan bahasa-bahasa sehari-hari. Sebenarnya amaliyah tadris ini bukanlah hal yang terlalu sulit bagi kita, tapi angan-angan kita menggambarkan bahwa amaliyah tadris ini adalah suatu hal yang sangat sulit, sehingga kita menjadi lebih tertekan ketika mendengar bahwa amaliyah tadris ini sudah dekat. Akan tetapi kita hanya perlu mempersiapkan mental kita dan mempersiapkan bahasa kita dengan serius membuat teaching preparation, sehingga kita lebih teratur dalam mengajar amaliyah tadris ini. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa amaliyah tadris ini merupakan hal yang harus kita lakukan, bukan menjadi beban yang harus kita hadapi. Alhamdulillah kemarin saya tampil maksimal sehingga tidak ada koreksi yang terlalu berlebihan. Akan tetapi mungkin ada langkah-langkah yang lupa atau langkah-langkah yang tertinggal, sehingga itu bukan menjadi hal yang bermasalah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya Raihan Nurtan, asal Aceh Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.